Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak Komster. Hari ini bertemu lagi bersama saya Putri di episode ke-14 podcast Palkomtek Batu Raja. Nah, hari ini seneng banget ya karena di studio tidak hanya kehadiran bintang tamu spesial, tapi juga kehadiran hewan yang lucu, yang menggemaskan. Karena hari ini topik yang akan kita bahas tentang hewan peliharaan yang banyak disukai semua orang. Nah, tapi tahan dulu. Sebelumnya jangan lupa Palkomster berikan dukungan channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Sore, waalaikumsalam. Selamat datang di podcastnya Palkomtek Batu Raja Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, hari ini baik-baik saja dan cuaca juga di sini alhamdulillah sudah hujan sudah turun ya dari kemarau yang panjang. Alhamdulillah banget. Nah, Mbak boleh dong silakan untuk Mbaknya perkenalkan diri kepada Palkomster semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Oktarisya. Di sini saya salah satu owner dari Mignonne Cat Grooming. Nah, Mbak Nuris ini ya, udah lama ya Mbak suka sama kucing? Kalau suka sama kucing itu ya dari kecil. Kalau sekarang ini tinggal meneruskan saja. Meneruskan ya. Nah, kenapa sih Mbak milih kucing? Yang pertama, kucing itu yang namanya hobi ya. Ada orang yang hobi burung, ada yang hobi anjing, ada yang hobi kucing. Nah, kalau saya pribadi tuh lebih hobi kucing karena menurut saya lebih mudah dijinakkan. Oh, iya juga ya. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak ya, ada jenis apa aja sih kucing yang biasanya perawatan sama Mbak Nuris ini? Kalau jenis kucing yang perawatan di tempat kita udah banyak banget, dari Mucikin, Maine Coon, jadi bermacam-macam jenis kucing dari Bengal dan termasuk Dom, kucing kampung juga di perawatan tempat kita. Oh, kucing kampung juga? Iya, sama saja. Iya, sama-sama kucing. Nah, oh ya Mbak, kalau bisa dibilangkan Mbak ini kan suka kucing hias ya, semacam Anggora, mungkin kan udah gitu juga mungkin Persia dan mungkin banyak lagi. Nah, gimana sih Mbak awal mulanya Mbak itu tertarik sama kucing hias ini dan sampai akhirnya mutusin untuk ngebuka cat grooming ini? Kalau fokus ke kucing hias tuh enggak juga ya. Pokoknya semua jenis kucing. Jadi pertama kita tuh punya kucing tuh di rumah memang dari kecil dan memang kita suka ngerawat kucing. Jadi seiring kita ngerawat, waktu itu kita buka pet shop kecil-kecilan kayak online. Terus konsumen datang buat beli makanan kucing kayak gitu. Terus dilihatlah macam-macam kucing kita yang warna-warni gitu. Lihat kucingnya bersih banget. Buka dong salon atau nyalon di mana gitu kan. Dia bilang, akhirnya dari situlah kita coba buka salon. Oh, berarti emang merintis dari awal banget Mbak ya. Iya. Dan sampai akhirnya sekarang itu kebuka lah Mignonne ini. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah banget ya. Nah, oh ya Mbak, nama salon ini kan tadi Mignonne ya? Iya. Kalau boleh tahu apa sih artinya itu? Mignonne itu sebenarnya dari dulu sebenarnya waktu kita buka usaha selalu pakai kata Mignonne. Dari zaman kita Mbak masih SMP, SMA itu selalu pakai nama Mignonne. Mignonne itu sebenarnya diambil dari kata Perancis yang artinya itu cute, itu imut, manis gitu. Iya. Jadi karena tiap usaha buka ditulis Mignonne, akhirnya kita buka juga buat perawatan kucing Mignonne juga. Oh iya. Jadi bahasa luar itu ya? Iya. Oke deh. Nah, apa sih Mbak yang bedain salon kucing Mignonne ini ya dengan cat grooming lainnya, khususnya yang ada di Batu Raja ini? Pasti tentunya ada hal unik kan? Oke, kalau sebenarnya sama-sama perawatan ya, tujuannya sama-sama merawat. Tapi di sini kita lebih ke kenyamanan kucing. Oh. Jadi kucing di situ kita lihat dulu dianya itu nyaman atau stres atau tertekan atau ada kucing yang biasa-biasa aja. Jadi kalau untuk kucing yang kayak dia baru masuk ke panik, itu kita ada ruangan khusus, terus kita pendekatan dulu sama kucing sehingga saat kucing kita proses di grooming tempat kita, insya Allah sama sekali nggak ada stres-stres atau
apa adegan drama kayak gitu. Oh iya sih, emang sih kadang-kadang namanya kucing itu adaptasinya lumayan lama Mbak. Iya. Kan? Nah, dan banyak banget kejadiannya kalau saya kucing itu dibawa ke tempat baru, stres. Iya. Panik, apalagi kalau kucing yang memang biasa di kandang ya. Dan satu lagi untuk proses perawatan itu kita video sehingga konsumen yang lama nunggu dia bisa lihat dari rumah tentang proses di treatmentnya kucingnya. Oh iya, itu Mbak kirim pribadi atau gimana? Itu kirim pribadi, Kirim tapi ada pribadi. juga yang cut itu kita taruh di status kita. Oh iya ya, jadi customer tuh tahu lah ya Iya. prosesnya gimana. Oke lah. Nah Mbak, sebenarnya ini layanan apa aja sih Mbak yang Mbak tawarkan ke pelanggan Mignon ini? Kalau saat ini pelayanan kita itu tentang perawatan kayak treatment, terus tentang mandi, perawatan kuku, telinga, terus apa namanya itu lion cut, pokoknya cukup lengkap lah ya untuk saat ini. Untuk di Iya. Mignon Cat Grooming insya Allah bisa semua. Lengkap ya? Iya, cukup lengkap. Nggak usah jauh-jauh lagi jadi Iya. ya. Sebenarnya Putri juga udah tahu dari dulu sih ya, tapi kan belum tahu pasti alamatnya di mana. Cuma pernah mungkin scroll IG gitu kan. Putri kan cinta kucing juga. Jadi kalau lumayan lengkap gitu ya, tertarik ya. Nah Mbak, kebanyakan kan yang namanya customer Mbak ya, yang datang ke salon kucing ini paling favorit untuk apa sih? Kebanyakan itu tentang treatment jamur sama kutu. Oh. Iya, kalau perawatan sehat terkadang mereka bilang udahlah ambil yang komplit aja. Takutnya Iya, nanti pada saat proses itu kan beda, kita obat-obatnya beda. Jadi pada saat proses ketemu kutu yang tadi harusnya dipoles cairan, jadi nggak dipoles cairan, jadi nggak apa namanya tuh nggak maksimal. Iya. Jadi lebih ambil yang komplit aja Iya. Mbak, sehatnya iya, bersihnya juga Iya. iya. Oke deh. Nah, terus itu kan kalau misalnya udah komplit gitu berarti pas selesai steril dong ya kucingnya ya? Iya, Steril sama ya. steril. Jadi misalnya tadi dia masuk tuh ada maaf ya, ada kucing yang nggak kerawat sama sekali tuh dari muka sampai buntut penuh kutu, itu di grooming tempat kita sama sekali nggak nyisa satu kutu. Wah. Silakan dicoba. Masya Allah banget. Bisa dicoba ya Pak Komser Iya. ya. Dan untuk kucing yang nggak bisa dipegang, kucing liar itu kita juga ada obatnya. Jadi dia nanti 1 kali 24 jam kalau ada kutu nyisa, kutunya mati sendiri. Oh iya, Iya. jadi ada obat tersendiri Mbak ya. Iya, batasan tersendiri. Ada juga sih abis di treatment kita ada paket-paketnya tersendiri sehingga kucingnya mau main kemana aja, main di luar 2 minggu sampai 3 minggu dia nggak bakal terjamah kutu. Iya. Oh jadi kayak ada tamengnya ya. Iya, jadi Oke, di oke. situ teman-teman bisa pilih paket lah. Di situ banyak pilihan paketnya, mau paket yang mana. Ada juga paket untuk sehat biar nggak cacingan, itu juga ada. Oh, ya banyak ya berarti Iya. ya. Ngurus kucing itu sama kayak ngurus anak ya. Ya bener banget. Nah Mbak, nanti kan kita akan ajak Pak Komser untuk lihat beberapa cuplikan saat pelayanan yang diberikan oleh Mignon Cat Grooming ini. Bahkan katanya Mbak Nuris ini mau coba untuk kasih trik lah ya, perawatan kucing, kasih tipsnya juga ya Mbak ya, di studio podcastnya Pak Komser aja kita ini. Tapi tunggu dulu, Putri punya informasi penting banget nih untuk Pak Komser. Buat yang bingung setelah lulus sekolah mau kemana, sementara belum bisa atau belum mau untuk kuliah, ya udah jangan galau lagi kalian ya. Kalian bisa nambah skill dulu di Palkomtek Batu Raja dan ambil aja program yang bisa meningkatkan kreativitas kamu, bahkan bisa menjadi sumber cuan tentunya. Apa aja sih program-program tersebut? Seperti aplikasi perkantoran, desain grafis Mbak, terus kita juga ada konten kreator, digital marketing, desain website, dan juga web programming. Dan ada yang suka animasi juga bisa ambil desain animasi, atau ada yang suka edit video misalnya, ada video editing juga buat kalian. Nah, semua program yang tadi Putri sebutkan bisa diambil paket mulai dari 2 bulan, 10 bulan, hingga 1 tahun. Seperti itu. Paling penting
di bulan Oktober 2023 ini kita lagi ada promo spesial kelas pagi dan siang. Diskon langsung, gratis biaya pendaftaran hingga 350.000. Ibu lupa. Udah. Yaudah, tunggu apa lagi ya? Buruan daftar atau kalau mau tanya dulu dan booking kelasnya di sini. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa hubungin kontak person ataupun sosial medianya Falcom Tech Batu Raja di box yang di bawah. Oke, kita lanjut ngobrol lagi sama Mbak Nuris ya. Nah, oke Mbak, kan nggak semua orang ya punya wawasan tentang dunia kucing. Kadang cuma orang tertentu ya. Nah, gimana sih kucing yang sehat atau yang lagi sakit atau memang mereka yang lagi butuh perawatan ini? Nah, gimana untuk bisa mengedukasi masyarakat ini? Oke, jadi di sini kita kalau mau adopsi kucing itu jangan kita kasih makan aja, sama kayak kita merawat anak sendiri. Jadi kucing itu selain butuh tempat tinggal yang layak, butuh makanan, dia juga butuh perawatan. Untuk perawatannya bisa 2 minggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali. Iya, berarti nggak harus tiap hari banget Mbak ya, yang penting Enggak. kan dijaga kebersihannya Iya. aja. Karena apa? Kebersihan kucing itu juga berpengaruh sama kesehatannya tentunya Nah, ya. benar banget. Nah Mbak, kalau untuk di Mignon Cat Grooming ini ada nggak sih layanan kesehatan untuk kucing yang mungkin lagi sakit? Kalau untuk lagi sakit kayaknya enggak, kita lebih ke parasit kayak jamur atau scabies, kutu kayak gitu. Iya. Jadi lebih ke kesehatannya Iya, aja ke Mbak kesehatan. ya, bukan yang kucing sakit itu bukan. Iya. Oke deh. Nah Mbak, sesuai dengan janji Putri tadi, kita mau lihat nih cara Mbak Nuris ngebersihin kucing aja, mulai dari Oke, mana gitu. boleh. By the way, ada kucingnya loh Pak Komser ya, bisa kita lihat. Walaupun belum terlalu jinak nih. Iya. Oke, Hai, dipoto dulu Ibu. kita keluarin dulu kucingnya. Nah, jadi untuk pertama-tama pas kucing masuk ini misalnya ya, ini yang tahap kita cek dulu, ini dari kesehatan bulu. Kita sisir dulu bulunya, kita cek apakah dia rontok. Kalau dia masih kitten, rontok, itu pasti ada apa namanya tuh kayak kutu atau jamur. Karena kalau kucing di bawah 6 bulan tuh nggak ada yang rontok. Oh iya. Terus abis kita sisir, kita temuin kan penyakitnya tadi apa, kita langsung tahu, oh ini ambil yang paket apa. Nah selanjutnya kita cek kuku. Nah kukunya dipotong, itu jarinya tuh kebanyakan dari kita ya yang baru mau adopt itu kan ada kuku tuh, karena mereka langsung dipotongnya sampai habis. Itu sama aja kayak motong daging kuku kita sendiri kayak gitu. Jadi dia itu cuma di ujungnya aja yang dipotong. Memang ada batasan kadang ukuran. bikin jadi dia tuh luka Mbak, ya, nggak iya. bisa jalan terus demam. Berpengaruh banget iya. ya. Habis dari sana terus kita lanjut ke bulu tapak. Iya. Selanjutnya habis dari situ kita ke pembersihan ke telinga. Untuk telinga ini kita kalau teman-teman di rumah misalnya banyak apa namanya itu belum sempat bawa kucing, itu bisa gunain minyak kelapa atau VCO. Itu dibersihin 1 hari itu bisa 2 kali. Pakai VCO itu, Iya. itu buat di daun telinganya Mbak ya? Di dalamnya juga boleh di pakai dalam. kapas. Kapas ya Mbak Iya, ya? Atau cotton bud mungkin Iya, ya? dikarenakan minyak kelapa itu ada kandungannya itu bisa apa namanya tuh membersihkan tungau yang ada di dalam telinga. Telinga kucing itu beda sama kita, dia ada kutunya. Oh, tungau. di Iya, telinganya itu, iya. itulah yang kadang itu apa sih yang telinga Sakit kucing tadinya. suka lendir. Iya. Oh, Itu iya. perkembangbiakan tungaunya itu bermasalah dikarenakan nggak pernah dibersihin. Ya, termasuk kucing Putri pernah seperti Pernah, itu. iya. Tapi aman kok, di tempat Aman. kita ada obatnya. Iya. Alhamdulillah sembuh juga. Iya, sembuh. Setelah bersihin telinga, Mbak? Setelah bersihin telinga kita lanjut pakai ada krim khusus kucing. Itu kalau kita manusia tuh kayak luluran, Iya, kayak gitu luluran. kan. Jadi di Mignon Cat Grooming tuh nggak langsung dicebur ke air kok, enggak. Jadi setelah ini bersih, mukanya udah kita bersihin juga pakai krim. Terus yang ini sampai ke buntut ini kita kasih krim semua. Sudah
udah rapi, udah bersih, pokoknya udah rata, baru kita masuk ke treatment pemandian. Ya. Setelah Gitu. mandi Baru di blower. ya. Nah, satu lagi tips buat teman-teman di rumah yang mandiin kucingnya, jangan sesekali abis kucing mandi itu dijemur. Oh, nggak boleh, Iya, nggak Mbak, ya? boleh. Oh. Dia bisa demam kayak gitu, sakit. Kayak kalau baju ya boleh lah, abis dicuci dijemur. Kalau kucing jangan ya. Lebih Iya. dikeringin dulu aja Iya, dia, Mbak, pakai ya? hair dryer boleh, pakai blower boleh. Oh, Iya, harus iya, dikeringkan. Berarti nggak boleh langsung dijemur ya, Nggak bahaya sih, boleh. takutnya kan bisa flu sih Mbak, setahu Putri ya, Iya. karena terlalu dingin jatuhnya ya. Oke deh, lucu banget. Cewek apa cowok kamu? Cewek. Nggak bisa kita berjodoh ya. Iya. Ini baru sudah dilayan itu bulan kemarin. Tapi Dikarenakan tumbuhnya Mbak cepat ya? tumbuhnya, Cepet dikarenakan banget ya. ada suplemennya kayak gitu. Ya ada Penumbuh vitaminnya bulu, ya, iya. penumbuh bulu. Oke deh. Wajar, cepet sehat banget itu kucingnya ya, Pak Komser ya, bisa lihat sendiri udah bersih kucingnya itu. Itu jinak banget Mbak ya? Sebenarnya sih kalau jinak tuh ya jinak, tapi karena masih panikan kan, karena ini kucing nggak pernah keluar rumah, Oh. kurang sosialisasi. Jadi jangankan kita, kucing aja kalau kurang sosialisasi dia takut Pak Komser ya, apalagi kita. Harus banget jadi bersosialisasi kamu ya. Tapi banyak Mbak kucing di rumah Mbak? Kalau dibilang banyak sih banyak, dikarenakan banyak kucing buangan, ada kucing-kucing di gang, di komplek-komplek itu di rumah semua, tapi dia nggak di dalam, di luar. Jadi Itu kucing kampung Mbak? Iya, kucing kampung, ada yang buangan orang di tempat sampah, ada yang memang kucing-kucing liar area rumah. Jadi mereka memang ada di tempat kita tuh, kita kasih makanan lah. Habis dikasih makanan, nanti mereka tuh bubar, tapi nanti datang lagi. Memang ada jatah lah buat mereka. Ada jatah buat mereka Iya. Mbak ya, iya sih. Kucing itu kalau kita udah kasih makan sekali ya mereka ingat, pasti mereka balik lagi. Iya, benar. Oke deh, nah itu dia sekilas tips dan trik dari Mbak Nuris. Terus Mbak Nuris ini dapat wawasan edukasi kucing ini dari mana sih Mbak? Belajar atau gimana? Belajar dong pastinya. Belajar ya, iya sih. Segala sesuatu itu belajar. Jadi kita tuh ada komunitas kucing, dan di situ juga banyak grup-grup kayak gitu kan. Jadi situ kita sama-sama ya belajar lah gimana sih tekniknya, gimana sih biar kucingnya nyaman. Iya, kayak betul gitu. banget ya. Dan akhirnya ya alhamdulillah ya kebentuk Mignon Cat Grooming. Berawal dari belajar Mbak Berawal ya. dari belajar. Inilah yang katanya tuh dari hobi menjadi cuan. Iya. Enak banget ya. Hobi yang dibayar ya Mbak ya. Ya betul banget. Nah, oh ya Mbak, sekarang ini ya tren apa sih yang lagi berkembang di dunia kucing ini ya? Dan secara kan Putri ini termasuk orang awam ya. Jadi sekarang ini apa sih Mbak yang lagi tren banget itu di komunitas kalian itu ke kucing-kucing ini? Kalau sekarang ini lagi tren kayaknya apa ya, sejenis, kadang kucingnya sehat dia lion kayak gitu, katanya sih lucu kayak singa. Oh, emang kalau di lain tuh gimana sih jadinya? Jadi dia tuh nyisain kayak singa banget, kepala sama buntutnya secuil aja kayak gitu disisain. Jadi digundulin Mbak ya? Iya, digundulin. Sayang banget. Terkadang ada kucing yang jamuran kayak gitu kan, mereka memang harusnya digundul. Ada yang nggak ngerti soal lion. Sebenarnya lion cat itu bagus buat kesehatan. Iya, buat kesehatan juga ya, apalagi kalau kucing emang nggak pernah dilayan sama sekali ya. Kalau udah gundul kan biasanya kan kelihatan semua ini penyakitnya apa. Sudah bersih, apalagi kalau sudah hairball itu sebaiknya digundul. Iya, benar banget. Nah Mbak, biasanya ya kalau Mbak grooming itu butuh waktu berapa lama sih Mbak? Lama banget, 2-3 jam. Satu kucing? Iya, kalau untuk kucingnya agak ganas itu bisa makan waktu lebih. Tapi kita di Mignon Cat Grooming tuh banyak tim. Jadi jadi dalam 3 jam itu memang kita pegang satu-satu, tapi semuanya itu ada tempat kandangnya masing-masing, ada bagiannya masing-masing, sehingga prosesnya tuh walaupun 3 jam itu untuk satu kucing perawatan, tapi selama 3 jam itu kita bisa ngerjain kucing yang lain juga. Sembari ini obatnya masih meresap kan, butuh waktu 15 menit lagi, jadi sembari nunggu 15 menit kita ke kucing yang lain sambil ngecek yang lain juga. Berapa Mbak jumlah timnya Mbak?
Kalau timnya saat ini itu ada, kalau rame ya, kalau rame kita 6 orang. 6 orang. Iya. Kalau misalnya nggak ada apa event atau lebaran atau ada acara gitu, kita timnya cuma 3. Oh, 3 yang tetap di Iya, sana Mbak iya. ya. Oh, oke deh. Nah, Mbak, kalau tadi kita udah lihat proses Mbak ngasih tips, ngasih trik sama kita semua, di sini Putri juga ada yang namanya segmen cerita foto. Jadi kita nanti bakal tampilin foto atau video kucing-kucingnya Mbak atau polsa grooming itu di Smart TV kita ini, dan bisa lah Mbak ceritain sedikit-sedikit ya. Oke, boleh. Ini apa ini? Nah, itu proses before and after. Oh, jadi ini before-nya gitu. Ini setelahnya kayak gitu. Itu proses pengeringannya di blower. Panjang banget ya bulunya. Ya, itu belum disisir, itu belum terlalu kelar. Jadi di situ prosesnya kita videoin, kita buat dokumentasi. Iya. Ini juga lagi dijemur itu ya. Yang itu salah satu yang ditaruh di luar itu kucingnya stres kalau lihat kucing lain. Jadi kita dia ditaruh sendirian sambil dikeringin kayak gitu. Ini kucingnya apa Mbak? Kok lucu banget? Kayak boneka ya. Itu kucing flat, tapi dianya yang short hair kayak gitu, blue pendek. Iya, itu sebelumnya itu kan di dagunya tuh hitam tuh, banyak parasit. Itu setelahnya cuman 1 kali grooming itu udah kembali bersih. Wow, langsung bersih lagi. Oke, kita bisa lihat next video mungkin. Ini kucing yang KBS. Jadi dia tuh mukanya tuh nggak berbentuk muka kucing lagi. Dia tuh dari hidung sampai ke mulut udah jadi kayak batu-batu gitu. Jadi kita treatment, alhamdulillah 3-4 nggak perlu waktu lama ya, paling lama 5 hari dia udah sempurna lagi bentuknya. Iya. Cepet Mbak ya kalau cepet. Dan itu herbal. Itu berarti itu parasit ya. Itu parasit tungau ya, iya. tungau telinga ya. 1 kali grooming langsung bersih. Dari sekotor itu ya. Itu kucing yang kena arang. Iya, dia tuh mungkin main di luar, jadi bulunya itu dari putih jadi kena arang jadi hitam deh. Iya, jambul palsu jadi kita buat namanya. Iya, jambul palsu. Iya. Kayak arangnya putih ya Mbak. Iya. Oke deh. Oh, ini proses grooming ya. Harus telaten banget ya. Iya, itu hasilnya kucingnya ganas. Tapi bisa diem dia. Bisa diem, alhamdulillah. Itu warna putih. Itu Iya. kuning stain apa gimana? Apa ya namanya itu putih tulang. Oh, putih tulang, Iya. yang bukan yang putih bersih Bukan. itu. Next dong. Lucu banget. Pasti grooming. Itu digundulin Mbak ya? Ya, proses selayan. Habis banyak banget. Berarti sehari itu bisa berapa kucing Mbak? Kita tuh ada slot pagi, kalau khusus kucing jinak itu bisa 10. Kalau kucing ganas kita cuma terima 3. Oh iya. Kucing ganas itu termasuk yang kayak mana sih Mbak? Dia tuh baru masuk, dia udah kucing rumahan kayak kurang sosial kayak gitu. Biasanya kucing di rumah itu cuma 1, nggak pernah keluar rumah. Jadi pas dia ketemu sesama kucing, Dia takut iya ya? dia takut. Terus dia kayak itu ganas kayak gitu, nggak mau disentuh, dia merasa terancam. Iya, betul banget. Ada next video? Udah ya. Nah, jadi itu tadi sedikit dari
foto atau videonya Mbak Nuris ya guys ya. Nah kalian kan bisa lihat sendiri kan proses dari mulai grooming sampai tadi ada yang lion cut Mbak ya, digundulin banget. Kasihan sih tapi demi kesehatan. Iya, demi kesehatan. Seru juga ya ternyata kalau kita melihara kucing dan bisa punya salon kucing sendiri tentunya. Nah Mbak Nuris, kalau boleh tahu nih ya, berapa sih tarif sekali grooming kucing? Mungkin bisa diinfoin di sini? Oh boleh. Jadi kita itu di sini ada juga treatment bayi, treatment baby kucing yang baru lahir kayak 2 minggu lebih kayak gitu kan. Itu dimulai dari 10.000 sampai 35 sesuai dengan kondisi kucing. Kalau untuk kucing dewasa itu kita lengkap cuma 65. Iya. Itu paket lengkap ya? Iya, udah lengkap. Nah, jadi kan tahu kan guys infonya, yang mau grooming kucing silakan hubungi Mignon Cat Grooming aja. Iya, terima kasih. Nah, jujur ya Mbak ya, kalau secara omset apakah bisnis grooming ini menjanjikan? Kalau menjanjikan itu kan ya namanya kita usaha ya, kita nggak bisa mastiin, tapi sejauh ini alhamdulillah. Oh. Iya. Terus itu prospek kedepannya gimana Mbak? Oh, untuk kedepannya ini mau rencananya sih lagi nabung, kita mau bangun yang agak gedean tempatnya. Iya. Bismillah Mbak ya. Bismillah aja. Nah, boleh nggak sih bocoran dikit secara nominal per bulan rata-rata Mbak Nuris ini bisa dapat berapa omsetnya? Kalau omsetnya itu, tapi ini ya bukan bersihnya, karena kan kita ada gaji karyawan juga yang mesti kita bayar. Itu kalau lagi sepi itu sekitar 10, tapi kalau lagi rame bisa 15 sampai 20. Iya, tapi pembagiannya juga banyak. Iya, semakin banyak kucing kita juga bagi. Masya Allah banget ya. Tambah banyak karyawan. Iya sih, karena banyak karyawan banyak juga ya. Jadi itu tuh rata-ratanya tadi 10, di rate 10 sampai 15 juta. Masya Allah. Tapi kita nggak narget kok. Iya, yang mana aja. Ngalir aja Mbak ya. Ngalir aja. Nah, terus apa sih Mbak tantangan Mbak Nuris dalam melakukan perawatan terhadap kucing ini? Untuk tantangan itu ada sih ya. Yang pertama kita itu kayak ketemu kayak kucing yang gampang stres. Nah, itu kita ngerasa ih lucu banget nih kucing, gimana sih cara biar dia tuh bisa mau kita sentuh kayak gitu. Jadi ada juga kucing yang nggak bisa disentuh, kita pakai tim. Jadi ya ini apa namanya itu ada yang kayak gini kan dia natap situ, kita gosok krimnya dulu bagian yang mana yang dapat gitu. Iya, tapi kalau yang ya. kalau yang jinak tuh aman satu aman orang aja. bisa pegang satu. Oke deh. Nah, terus kalau pernah nggak sih Mbak itu dapat komplain dari customer? Kalau komplain sih sejauh ini alhamdulillah nggak ada ya. Dikarenakan saya sih sebagai owner itu walaupun dipegang sama karyawan, kadang kan kita juga tetap mantau dan kita juga ikut dalam prosesnya. Oh, jadi nggak ngelepasin gitu aja? Nggak ngelepas Mbak, gitu ya? aja. Betul. Jadi terkadang ada kucing yang bisa dibilang infeksi telinga ya. Itu kalau infeksi telinga walaupun udah dibersihin pasti kotorannya keluar lagi. Oh. Iya. Jadi kita kasih tahu sama konsumen, ini kucing harus diobatin, harus ada tetes telinga ataupun memakai minyak kelapa kayak gitu. Jadi kita kasih pemberitahuan kayak gitu sama dia. Jadi dia tahu kondisi kucing. Iya benar banget ya, jangan takutnya nanti mentang-mentang kok keluar lagi nggak bersih. Iya, ada kan ada. namanya customer macam-macam banget itu. Jadi sebelum mereka komplain kita jelasin dulu, Mbak ya ini kucingnya udah kena infeksi telinga. Oh, infeksi telinga itu apa Mbak? Kita jelasin lah, ini kayak gini, dia tuh udah bernanah, udah bau busuk kayak gitu. Jadi dia kan, oh iya jadi bagusnya gimana Mbak ya, gitu. Jadi kita kasih solusi lah, win solution kayak gitu. Iya benar banget. Nah, punya nggak Mbak pengalaman yang menyedihkan dengan kucing-kucing atau pengalaman lucu mungkin selama Mbak menggeluti bisnis Mbak ini? Ada sih pengalaman sedih nih ya. Jadi ada anak sekolah gitu. Ada juga beberapa mahasiswa pernah bawa kucing, kita cek kucingnya, cek kesehatan. Kita bilang,
maaf sebelumnya deh, ini kucingnya nggak bisa kita proses. Kenapa Mbak? Ini kucingnya udah dehidrasi, kata bilang. Oh iya Mbak, ya iya, ini matanya tuh udah apa namanya, udah sipit, terus kita pegang ditekuk kayak gitu udah nggak balik lagi. Ini kita apa namanya itu, kita arahkan dia buat bawa ke dokter. Terus pulanglah dia, terus dia bilang, Mbak, kucing aku sudah bawa ke dokter, tapi kata dokternya udah nggak tertolong karena udah dehidrasi. Itu kan walaupun itu kucing dia, kita juga ngerasain sedih banget kayak gitu kan. Niat udah bagus, sudah mau buat treatment, tapi pas mau di treatment kita cek kesehatannya itu nggak bisa. Ya dikarenakan kita ada syarat-syaratnya untuk di treatment. Harus sehat lah pastinya. Kalau yang menggemaskan Kalau yang menggemaskan, dia baru sampai, dia udah milih mau masuk ke kandang yang mana. bisa Terus ya? dia sudah duduk di pangkuan kita, terus sudah mau ya kayak gitu, terus ketidur dari proses sampai selesai proses dia tidur. Iya. Nyaman banget. Iya. Sampai ketiduran. Jadi emang ada macam-macam kucing Banyak ya, Mbak, ya? macam-macamnya. Banyak banget Iya. macamnya. Ada yang dia nggak mau disentuh, tapi setelah kita ajak temenan mau disentuh. Itu uji kesabaran banget nggak, Mbak? Enggak juga sih, karena hobi tadi. Jadi keganasan ataupun ada kucing yang agak pemalu kita maklumin aja. Terus karena kita memang hobi kucing, ya imbangi aja. Iya sih. Yang penting nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa takutnya dia stres. Dia stres sih biasanya. Nah, Mbak, ternyata kucing-kucing ini kan punya karakter tersendiri tentunya ya, berbeda-beda juga. Nah, itu semua bisa dilatih atau apa ada sih yang mempengaruhi karakter kucing sendiri? Kalau untuk karakter tuh biasanya dari rumah. Biasa di rumah kalau kurang interaksi, pastinya kucingnya agak takut sama manusia. Iya betul. Apalagi kalau kita pelihara kucing cuma kasih makan aja, nggak ada interaksi. Nah, yang kayak gitu, itu yang agak gimana, kucingnya suka murung, suka nggak pede, padahal temu sesama kucing tapi dia takut. Iya. Ada emang kayak gitu, Mbak. Kucing Putri gitu sih, terlalu sering sendiri, jomblo, anak tunggal, nggak dikasih teman, nggak kucing kampung dia takut. Iya, dia merasa terancam banget emang, ngalah dia, makanya dikasih makan kucing lain. Karena kasihan sih, cuma gimana ya, kalau mau dibebasin juga, namanya kucing kalau udah pergi takut nggak pulang. Sering banget kayak itu kan. Ada juga kita dapat customer masuk nih, konsumen, Mbak ya, kucing saya hati-hati ya, kenapa? Dia tuh suka gigit sama nerkam. Tapi kita ada penjinaknya kok Mbak. Apa tuh? Kasih snack kesukaan dia yang panjang kayak gitu. Jadi selama proses snack dia sambil makan, kita sambil proses. Jadi ada yang tim ngasih makan, ada yang jadi dia sibuk sama makan ya. Ada juga kucing yang kayak gitu. Iya sih. Nah, penasaran sih. Nah, Mbak, usia kucing ini ada yang apa ya? Maksudnya tuh usia kucing ini tuh ada nggak sih yang lahir? Ada ya gimana sih, Bu? Maksimal umur. Iya, coba agak disebutkan Ibu. Ada berkunang-kunang. Maksimal umur. Iya, maksimal umur ya. Nah, Mbak, penasaran sih ya, usia kucing ini bisa sampai berapa tahun sih, Mbak, maksimalnya? Maksimal usia kucing itu kalau nggak salah tuh 10 sampai 15 tahun. Iya. 15 tahun? Iya, tapi untuk dapetin kucing yang sampai 5 tahun aja tuh sulit, kecuali kalau memang tuannya tuh ya gimana ya, memang ke kucingnya memang perhatiannya lebih. Kita dapat sih konsumen yang kucingnya umur 9 tahun. Iya. Udah besar banget pasti itu, udah tua juga. Kalau besar tuh nggak deh, kayak biasa aja gitu, tapi udah tua. Itu perubahan fisiknya ada nggak? Ada, dia nggak bisa lagi makan. Dia memang bisa makanan keras, tapi kita saranin untuk makan yang sesuai usia. Iya. Pencernaan yang bermasalah nanti. Iya. Karena udah tua. Karena udah tua ya. Beda usia, beda makanan tentunya. Beda usaha, beda makanan. Bener banget. Nah, Mbak. Terus itu juga untuk Mbak Nuris ini, kalau jual itu pernah nggak sih Mbak itu jual kucing, lepas adop yang dirawat sampai meninggal gitu? Kalau lepas adop, kita ini kan ada komunitasnya ya, ada teman-teman yang jual kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi itu, kalau temen mau ya kita kasih kayak gitu. Tapi ada juga yang kita lepas adop,
tapi sama orang yang benar-benar sayang kucing. Iya, bener banget ya, takut salah. Karena kan ya kayak kata Putri tadi kan, biasa kalau sampai orangnya salah, ya itu resikonya. Iya. Satu sakit, yang terakhir ya meninggal. Ya, Iya, benar sekali. banyak banget. Kita juga yang nyesek ya. Nyesek, aduh. Nyesek banget Apa pasti. salah tadi kan ngasih Iya, ke kucing sama bener dia, banget. tapi ya balik lagi ke ini ya, ke Tuhan ya, namanya Iya. umur. Jadi kita lihat kalau dianya ngurusnya bagus, terus Mm-mm. memang kucingnya ada apa-apa ya udahlah. Iya, Wah, bener banget. yang penting dia yang nggak sengaja. Mm-mm. Terus itu juga Mbak, untuk Mbak lepas adop itu, Mbak itu jatuhnya jual ya? Kalau Mbak sih fokusnya ke perawatan aja, nggak jual kucing. Oh, terus kan ada nih sekarang yang lagi happening banget itu kayak jasa kawin kucing, Mbak Enggak. ngadain nggak? Enggak. Kenapa? Karena alhamdulillah ya untuk saat ini kita memang sangat-sangat sibuk untuk proses grooming. Ya, karena, Iya. Oh iya iya gitu ya. Karena apa kan sekarang kalau waktu dulu sih groomingnya itu apa kita nggak pakai jadwal ya, Mm-mm. nggak pakai slot-slot kayak gitu. Kalau sekarang pakai slot karena takut kepenuhan. Iya, Kadang bener banget. mereka tuh langsung narok-narok. Jadi kita buat janji dulu H-1. Iya ya, berarti mereka itu kalau di dokter itu pendaftaran dulu ya, Iya, Mbak ya. daftar Ya, dulu. bener banget. Oke deh. Nah, Mbak, apa sih yang pengen Mbak Nuris kembangkan atau rencana Mbak ke depannya ya? Mungkin buka bisnis baru atau ada planning lain gitu, Mbak? Kalau Untuk buka kedepannya ya. bisnis baru ya pasti ada lah ya Mm-mm. planning kita. Tapi, Terjun. tapi kalau untuk saat ini ya fokus sama grooming, sama kita ada juga Mignon Bouquet namanya. Hah? Ada juga Mignon Bouquet. Itu gimana ya? Kita tuh buka buket kayak gitu. Jadi Oh. selain kucing ada teman yang mau apa namanya ulang tahun, selain dia ngasih kucing dia kita juga bisa nyediain bunga, rangkaian bukan bunga. ya, Iya. ngembangin bisnis Mbak Iya, ya. benar. Ya, oke deh. Semoga bisnisnya lancar Mbak ya. Amin. Nah, gimana ini Mbak perasaannya Mbak Nuris kita undang di podcastnya Palkomtek Batu Raja? Ya apa namanya yang pastinya seneng banget. Iya. Jadi di sini sembari kita dapat apa namanya tuh pengetahuan kalau ternyata Palkomtek itu banyak banget bidang-bidang yang bisa dicari di sini. Mau dari apa namanya tuh buat apa namanya kursus komputer, terus sudah ada calistung juga. Terus banyak lah pokoknya, apalagi untuk yang buat konten kreator ya. Tepat banget ya. Iya. Nah, ada nggak Mbak pesan-pesan buat para pecinta kucing di luar sana atau mungkin Mbak mau promosi silakan. Oke, di sini kita mau pesan aja sama yang mau adopsi kucing, jangan lihat rasnya, jangan lihat oh ini kucing kampung, ini kucing ras, enggak, cukup kalian pelihara, dia bersih, insya Allah dia cantik, nggak kalah sama kucing ras. Dan yang udah pelihara kucing ras juga kayak gitu harus dirawat dan tanggung jawab. Kalau udah adopsi harus tanggung jawab. Iya benar Ya. banget. Nah, nggak kerasa ya Pak Komser ya, kita ini ngobrol udah lama ya Mbak ya. Lumayan lama ya, nggak kerasa banget ya. Ada anaknya lagi. Nah, kita udah ada di penghujung acara nih Mbak. Hari ini juga kita itu dapat pengalaman baru tentunya, dapat wawasan baru juga, dan bahkan bintang tamu kita ini Mbak Nuris, owner dari Mignon Cat Grooming. Semoga podcast ini bisa membawa manfaat buat Pak Komser ya. Dan Palkomtek Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Kamis pukul 10. Dan terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Putri dan Saya Nuris. kita pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Pak Komster.